Kami nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan Bapak sama Ibu. Tapi melihat kondisi seperti sekarang ini, akhirnya kami memutuskan. Bapak ikut Sofyan ke Bandung, dan Ibu ikut sama saya. Hidup susah kita. Nih, buat kamu. Ya. Nah, gitu dong. Ini baru namanya Bapak yang baik. Thank you, Pak. Makasih, Pak ya. Raffi pulang dulu, Pak. Ya, iya. Nanti ya, Pak. Hati ya. Hati-hati. Oh, Pak Pram. Silakan Pak Pram. Iya, terima kasih. Begini Pak, ini uang pesangon Bapak itu ada 100 juta. Dan pinjaman Pak Pram pada keuangan itu ada 75 juta. Dan pada koperasi Pak ada 25 juta. Arisan kan masih 6 bulan lagi Pak. Berarti 15 juta. Jadi total keseluruhannya 115 juta. Artinya Bapak masih punya utang 15 juta. Ini harus dilunasi Pak. Iya. Secepatnya akan saya lunasi, Pak Ishak. Hari ini Bapak kelihatan senang sekali. Iya dong, Bu. Karena hari ini Bapak sudah bebas tugas. Bapak sudah terbebas dari rutinitas. Tinggal ngasih tahu anak-anak bahwa Bapak sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Mulai sekarang, Bapak akan menikmati hasil jerih Bapak selama ini, yaitu dengan mendapatkan pelayanan dan kasih sayang dari anak-anak kita, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau mulai bulan depan, kita menggilir ke anak-anak. Mulai dari Raffi, anak kita yang pertama, dan selanjutnya ke rumah Sofyan. Kalau begitu capek, Pak. Mendingan kita tetap tinggal di sini. Tapi kalau kita kangen sama anak-anak, kita yang datang. Tapi kan kalau kita berdua di sini, Ibu pasti capek. Belum Ibu nanti masak, belum ngurus rumah segede ini. Dan kalau kita tinggal sama anak-anak, kita kan pasti tinggal duduk manis, nyuruh kanan, nyuruh kiri, seperti Raja Minyak. Oh iya. Dan Bapak bisa menulis novel lagi. Iya. Bapak inget, Bu, 10 tahun yang lalu, Bapak nulis cerpen di salah satu media. Tapi kalau novel, kayaknya udah lama sekali. Lantas, rumah ini mau diapakan, Pak? Kasihan kalau Ari tinggal di sini sendirian. Sebaiknya rumah ini dijual untuk bayar utang-utang Bapak di bank, utang-utang di kantor, dan utang-utang yang lain. Nanti sisanya baru buat Ari semua. Dijual. Karena hidup susah kita. Kakak, tar dulu. Pokoknya Bapak harus tinggal di rumah Adit. Ya, Pak ya? Udah diem ah. Iya dong. Harus tinggal di rumahku. Aku kan anak tertua di rumah ini. Tinggal rumahku aja ya, Pak ya? Itu nggak adil. Mendingan gini aja, dibagi rata semuanya aja, Pak. Udah mendingan Bapak sama Ibu di tempat saya aja. Ngapain sih gilir-gilir? Udah diem aja deh. Udah apa yang repot-repot di tempat saya aja. Nggak bisa dong, nggak bisa. Gue yang tertua di sini, nggak bisa. Lebih baik tempat aku aja. Aku yang tertua, aku udah menentukan kan. Sedikit kalau ngomong. Tenang. Diam. Bapak merasa bahagia sekali dan terharu. Ternyata apa yang Bapak impi-impikan sekarang sudah terwujud. Dan apa yang Bapak tanam sekarang sudah berbuah. Berarti doa Bapak diterima Allah. Mendengar pertengkaran kalian yang merebutkan bahwa Bapak mau tinggal di mana, Bapak menyimpulkan bahwa kalian semua sepakat untuk Bapak tinggal di rumah kalian. Sebetulnya kemauan Bapak memang begitu. Tapi supaya adil dan karena Raffi anak yang pertama, bagaimana kalau Bapak untuk sementara
tinggal di rumah Raffi dulu. Tuh kan dengar sendiri kan? Bapak harus tinggal di rumah aku, Pak. Jadi nanti Bapak sama Ibu kalau kangen sama anak-anak, Pak, dan juga cucu-cucu, Bapak tinggal ke rumah mereka aja. Ya bolehlah 2-3 hari. Tapi habis itu kembali lagi ke rumah aku, Pak. Enggak. Itu nggak adil. Oh, nggak bisa kayak gitu. Loh, iya dong. Aku yang harus ngatur semuanya. Bapak sama Ibu kan tinggal di rumah aku. Jadi aku yang berhak untuk mengatur semua keuangan Bapak dan Ibu. Dan kalau ngomongin warisan, nanti kalau Bapak sama Ibu mati, baru bisa dibagi-bagi semuanya. Ya nggak bisa gitu dong. Itu berarti ketahuan ya, tuh udah jelek duluan. Tenang, tenang, tenang. Tenang dulu. Bapak mau jelaskan bahwa uang pesangon Bapak tidak cukup untuk menyelesaikan utang-utang Bapak di kantor. Dan kos-kosan pun itu sudah Bapak jual. Rumah ini pun sudah Bapak jual juga. Nggak bisa begitu dong, Pak. Kalau Bapak ingin menjual semuanya, seharusnya Bapak kasih tahu dong sama kami dulu. Pak, Bapak seharusnya tanya dulu dong sama kita-kita. Benar, Pak. Walau bagaimanapun juga, itu semua akan menjadi warisan kita, Pak. Iya. Raffi jadi baru ingat nih. Pak, Bu, maaf nih sebelumnya. Di rumah Raffi kamarnya cuma 3. 1 buat Raffi, 1 buat Meta, selebihnya buat pembantu. Nah, mendingan rumah Sofyan aja. Kan gede tuh rumahnya. Rumah kamu aja. Kak, kalau ngomong jangan seenaknya aja ya. Semua orang tuh tahu kalau aku tuh nggak punya pembantu. Gak mungkin Bapak sama Ibu di tempat aku, ya kan? Mendingan Bapak sama Ibu di tempatnya Adit aja. Nggak bisa gitu dong, Kak. Ya, Pak. Ya, maaf, Pak. Ya, kebetulan kan, ya memang sih rumah situ agak luas. Tapi masalahnya kan itu rumah mertua, Pak. Apalagi mertua masih tinggal di situ. Jadi, mendingan Bapak itu tinggal kos sama Ari aja, Pak. Sudah. Bapak tidak menyangka bahwa kalian semua ini saya asuh dari kecil. Bapak besarkan dengan kasih sayang. Tapi ternyata sudah. Kalian tidak usah saling melempar. Kalau memang kalian tidak suka Bapak dan Ibumu tinggal di rumah kalian, tidak apa-apa. Biar saja Bapak tinggal di mana saja. Di kolong jembatan pun tidak apa-apa. Mana nih? Ya mau gimana lagi? Kalau Bapak sama Ibu kita biarin lontang-lantung kemana-mana, apa kata orang nanti? Paling kita dibilang anak durhaka. Alah, ngapain sih kita mikirin? Udah biarin aja. Nanti kalau orang-orang nanya, kita bilang aja mereka nggak mau tinggal tempat kita kok. Aku ada ide. Kita tawarin aja Bapak sama Ibu. Kan Bapak pasti nggak mau pisah sama Ibu. Ya kan? Kalau mereka nolak, kebenaran dong. Itu jalan terbaik. Jadi tetangga pun nggak akan curiga. Gimana? Pak, Bu, kami nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan Bapak sama Ibu. Tapi melihat kondisi seperti sekarang ini, akhirnya kami memutuskan. Bapak ikut Sofyan ke Bandung, dan Ibu ikut sama saya. Ya, tapi ini hanya untuk sementara. Bergilir setiap 6 bulannya. Gimana, Pak, Bu? Tapi keputusannya terserah Bapak sama Ibu. Kalau Bapak sama Ibu setuju, Bapak telepon Sofyan, Ibu telepon saya. Ya, nanti biar Raffi jemput.
Enggak. Bapak nggak mau. Sekalipun kita tinggal di kolong jembatan, Bu, kita mesti berdua. Bapak sayang sekali sama Ibu. Iya, Ibu juga sayang sama Bapak. Kalau kita luntang lantung, pasti mereka menganggap anak kita anak durhaka yang tidak tahu balas budi. Ya, tapi kenyataannya memang begitu, Bu. Pasti mereka menyalahkan kita, nggak becus ngurus anak. Anak kita berbuat seperti itu juga. Mungkin mereka dalam keadaan kesulitan, Pak. Kita coba ya, Pak. Kita coba. Tapi kalau kita nggak betah, apa boleh buat? Ya, Pak ya.